Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 868. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kata Qingchen, dia juga ingin tinggal di benua Tianwu untuk sementara waktu, tetapi saat ini itu tidak mungkin. Qingchen tidak tahu apa yang terjadi di surga hari ini, terutama Yu Qianxu yang masih berada di istana Guanghan, dan Ao Qingling juga yang lainnya. Mereka tidak tahu seberapa besar risiko yang akan mereka hadapi. Qingchen juga telah merasakan perasaan samar bahwa dia khawatir. Perasaan dalam kegelapan seperti ini membuat Qingchen lebih bertekad untuk memanfaatkan waktu untuk pergi ke surga. Oke, kalian semua jangan menangis. Pergi ke surga adalah hal yang baik. Kali ini Nak Qingchen akan membawa beberapa orang untuk memasuki surga dan berkembang, kata kucing hitam besar itu. Setelah tinggal di kota Tianlei untuk malam terakhir, Qingchen berangkat keesokan harinya. Sebelum pergi, Qingchen meninggalkan banyak sumber daya di kota Tianlei. Tetapi sekarang kota Tianlei telah menjadi kota yang tangguh setelah pengaturan Qingchen. Sementara Dong Yunyin dan Master Yu Mimansen lainnya diatur oleh Qingchen untuk tetap tinggal di benua Tianwu. Akan tetapi Yao Wuming dan beberapa orang mengikuti Qingchen ke surga. Selain itu, Jiang Ying, Lin Tian, Qin Ying, Pu Qiankun, Mo Yuanbei, Skeleton Cabang, Mokara, dan yang lainnya juga dimasukkan ke dalam cakram Gyo Qiankun oleh Qingchen dan pergi bersama ke surga. Dalam visi Qingchen, di masa depan dia akan membangun kekuatan besar di surga dan orang-orang ini akan menjadi tangan kanannya. Qingchen melesat seraya mendesak aturan ruang dan dalam sekejap dia muncul di istana berkabut. Istana berkabut hari ini telah lama mengubah penampilannya setelah dibombardir oleh Qin Mo menjadi reruntuhan, kemudian membentuk wilayah di mana banyak kekuatan di benua Tianwu bersatu yang sangat megah. Dalam satu langkah, Qingchen memasuki kolam suci surgawi di kedalaman istana berkabut. Kolam suci surgawi, kata Qingchen seraya melihat danau suci surgawi di depannya dan langsung melepaskan Murong Bingyun dari cakram Gyo Qiankun. Ayo pergi, kemana kamu memasuki tanah suci danau Gyo, bawa aku. Murong Bingyun melirik Qingchen dengan murung. Dia sekarang merasa bahwa Qingchen semakin memperlakukan dirinya sendiri sebagai pelayan. Tetapi dia tidak berani menentang Qingchen sama sekali. Sebaliknya, dia menikmati perasaan sangat diinginkan terbang di depannya, memimpin Qingchen ke kolam suci surgawi. Awalnya Qingchen benar-benar ingin tahu di mana jalan di bawah tanah suci darah, laut dewa darah. Itu akan mengarah ke surga bagian mana. Tetapi untuk mencegah Yu Qianxu dan Ao Qingling menghadapi bahaya, Qingchen harus kembali ke rumah Guanghan secepat mungkin. Secara tidak sengaja, jalur naik dari kolam suci surgawi adalah jalur yang paling nyaman. Itu langsung menuju ke tanah suci Danau Gyo di rumah Guanghan. Kolam suci surgawi sangat dalam dengan cairan suci tertinggal di dalamnya yang sangat mirip dengan tanah suci Danau Gyo di rumah Guanghan. Namun dibandingkan dengan tanah suci Danau Gyo, air di kolam surgawi ini jauh lebih lemah. Itu adalah harta karun bagi para prajurit di bawah ranah alam suci. Ini memiliki sedikit efek pada alam suci dan di atasnya. Terdengar suara gemericik. Begitu mereka berdua masuk ke dalam kolam suci surgawi, jubah di tubuh mereka mulai berkarat, yang membuat keduanya terlihat sedikit malu, karena Anda harus melepas pakaian Anda untuk memasuki kolam suci surgawi. Qingchen bertahan dari tubuhnya dan dengan kekuatan ruang dia membungkus dirinya dan Murong Bingyun, dan cairan di kolam surgawi ini segera dikeluarkan dari jubah, tidak menyebabkan kerusakan pada mereka. Cepat lanjutkan, kata Qingchen. Dia berkata dengan ringan. Setelah puluhan napas, Murong Bingyun membawa Qingchen ke suatu tempat yang jauh di dalam kolam suci surgawi. Awalnya saya di sini, tetapi kemudian saya tiba-tiba ditelan oleh kekuatan ruang. Lalu saya memasuki lorong naik dan memasuki rumah Guanghan, kata Murong Bingyun. Di sini, Qingchen mendongak dan melihat sekeliling. Itu terlihat biasa di sini, tidak seperti ada lorong spasial. Qingchen kemudian langsung berkomunikasi dengan asal benua Tianwu.
Dan segera asal mula ruang dan waktu menghilang. Ketika Qingchen melihat kehampaan di sini lagi, dia segera merasa ada semacam kekuatan di kehampaan yang menghubungkan dengan dunia tertentu. Ditemukan, kata Qingchen, matanya memadat, menggelegar, dan kekuatan ruang dan waktu di tubuhnya langsung menembakkan pita spasial. Dalam sekejap, lorong gelap muncul di antara langit dan bumi, dan dari lorong itu kekuatan cairan suci keluar dan menyatu ke dalam kolam suci surgawi. Itu adalah kekuatan tanah suci Danau Giok. Qingchen terkejut. Ternyata kolam suci surgawi ini dibentuk oleh kekuatan tanah suci Danau Giok. Tidak heran jika sangat mirip dengan tanah suci Danau Giok di rumah Guanghan. Justru karena ada lorong ruang misterius di sini yang membuat tanah suci Danau Giok, kekuatan cair sucinya perlahan menembus ke kehampaan. Dan ribuan tahun kemudian kolam suci surgawi muncul di sini. Bagaimana saluran spasial ini bisa muncul di sini? Kata Qingchen. Dia berpikir lama, tetapi dia tidak mengerti. Karena dia tidak bisa mengerti, dia tidak repot-repot untuk memikirkannya. Dia kemudian mengambil langkah maju dan langsung memasuki saluran luar angkasa lalu menghilang dari sana. Tepat ketika Qingchen berjalan di sepanjang saluran luar angkasa menuju ke surga, tepatnya ke rumah Guanghan, scene berpindah. Pada saat ini di tempat Wen Hantian di dekat pusat ada wilayah yang luar biasa. Dan wilayah ini adalah kekuatan tertinggi di Wen Hantian. Ini adalah tempat rumah Renwang. Di kedalaman rumah Raja Renwang, di singgasana yang dalam, duduk seorang pria yang bermartabat, bermata dalam dan agung dengan suasana yang mendominasi. Ini adalah penguasa istana Raja Renwang, guru suci Raja Renwang, guru dari guru suci puncak awal, yang memiliki nama bergensi di Wen Hantian. Pada saat ini di depan penguasa istana Raja Renwang, ada seorang lelaki tua duduk. Dan lelaki tua ini bukan orang lain. Ternyata itu adalah guru suci Pei Hong dari rumah Guanghan. Tujuan guru suci Pei Hong datang ke sini adalah untuk bekerja sama dengan penguasa Raja Renwang untuk menggulingkan penguasa istana Guanghan. Di saat yang sama dia juga memberitahu penguasa Raja Renwang tentang wanita Qingchen yaitu Yuqiansu yang ada di rumah Guanghan. Setelah mendengar tujuan kedatangan guru suci Pei Hong, penguasa Raja Renwang itu tiba-tiba tertawa. Setelah tertawa dia bertepuk tangan, lalu kemudian berkata dengan lantang, "Saudara Shen Zhao, saudara Sui Yang, saudara Yuming, keluar dan temui teman lama guru suci Pei Hong ini." Di antara tangannya yang bertepuk tangan, tiba-tiba 3 napas kuat turun. Napas pertama sangat besar, dengan kekuatan keyakinan, berlama-lama dalam lingkaran hitam, mengenakan jubah hitam. Sosoknya nampak dalam dan perkasa. Sosok kedua penuh dengan darah, dengan cahaya darah seperti dewa darah. Saat dia muncul, dia dipenuhi darah dan dunia berubah menjadi lautan darah. Sosok ketiga sangat tegak, memegang slip giok, mengenakan mahkota giok, dan memiliki temperamen yang elegan. Tetapi jauh di matanya, ada napas munafik yang terungkap. Ketiga orang ini adalah master dari Shen Zhao, master dari rumah Sui Yang, dan master dari rumah Yuming. 3 kekuatan Shen Zhao, rumah Sui Yang, dan rumah Yuming ini adalah kekuatan teratas di Wen Hantian. 4 kekuatan ini, rumah Renwang, rumah Sui Yang, rumah Yuming, dan Shen Zhao, banyak jenius dari kekuatan mereka dan bahkan putra mereka sendiri telah dibunuh oleh Qingchen di ujian surgawi sebelumnya. Dan tentu saja mereka semua sangat membenci Qingchen. Putra ilahi, putra suci darah, putra suci Renwang, mereka semua telah dibunuh oleh Qingchen. Dan tentu saja para penguasa dari kekuatan ini akan membalas dendam kepada rumah Guanghan. Dan sebenarnya mereka juga berencana untuk menyerang rumah Guanghan. Pada akhirnya mereka semua bersedia bekerja sama dengan guru suci Pei Hong. Scene berpindah saat ini di rumah Guanghan. Nampak penguasa istana Guanghan sedang berada di tanah suci Danau Giok. Terlihat cairan suci di depan penguasa istana Guanghan itu nampak melonjak. Dan di depan penguasa istana Guanghan, nampak ada Wei Shiqing yang juga duduk bersila. Dengan aura dingin dan sedingin es yang tertinggal di tubuhnya. Dan hukum guru suci mengelilinginya, bolak-balik melalui kehampaan, seperti serangkaian naga yang marah. Aku melihat penguasa istana Guanghan berlama-lama dengan aura yang kuat dari ranah guru suci dan memasuki tubuh Wei Shiqing.
Segera tekanan kuat ini mulai mengaktifkan kekuatan api iblis di tubuh Wei Shiking. Dan segera kekuatan cairan danau suci giok itu dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh Wei Shiking. Jika seseorang memasuki bawah tanah danau suci giok kali ini, Anda dapat melihat bahwa ruang terlarang di bawah istana Guanghan telah dibuka. Dan aura yang kuat naik ke langit. Itu sebenarnya adalah pena suci tingkat guru suci. Di tanah suci Danau Giok, Wei Shiking terus-menerus menyerap energi suci dari pena suci tingkat guru suci ini. Kali ini jika Wei Shiking tidak menunjukkan kekuatan tempur yang kuat sebelumnya dan potensi yang tak terbatas, penguasa istana Guanghan tidak akan pernah membuka pena suci tingkat guru suci ini, sehingga Wei Shiking bisa langsung menyerapnya. Wei Shiking memang mendapatkan keuntungan besar kali ini, meskipun kekuatan api iblis ini tidak kuat. Namun itu mengandung wawasan dan warisan dari Yang Mulia Api Langit. Warisan ini bahkan guru suci akan mendambakannya. Tidak heran jika guru suci Pei Hong sangat tidak sabar sebelumnya, sehingga dia ingin menjarah api iblis ini. Kata penguasa istana Guanghan, dia nampaknya sangat senang untuk Wei Shiking. Surga hari ini penuh dengan pergolakan dan bahaya. Dia sendiri yang mengendalikan rumah Guanghan. Dia tampak mendominasi dan sombong. Tetapi sebenarnya dia berjalan di atas es tipis. Dia sedikit gemetar. Akan tetapi jika rumah Guanghan dapat memunculkan kejeniusan, itu tidak diragukan lagi merupakan hal yang hebat baginya. Sayangnya, Wei Shiking masih terlalu muda. Bahkan jika dia melepaskan pena suci tingkat guru suci yang ada di dasar tanah suci Danau Giok ini untuk Wei Shiking serap, paling banyak Wei Shiking hanya akan melangkah ke setengah langkah guru suci, jauh dari alam guru suci yang sebenarnya. Akan tetapi sebaliknya, menurutnya Yu Qiansu lebih menjanjikan daripada Wei Shiking. Ada apa ini? Tiba-tiba penguasa istana Guanghan itu mengurutkan kening, dan dia samar-samar merasakan bahaya yang perlahan mendekatinya. Ada bahaya? Apa masalahnya? Penguasa istana itu menggigil di mana-mana, wajahnya tenggelam. Dia segera mencubit jarinya untuk mencoba mencari tahu sumber bahayanya. Akan tetapi dia tidak menemukan apapun. Ini semacam telepati yang tidak mungkin untuk dihitung. Namun perasaan ini melekat di hatinya, membuatnya mengerti bahwa ini pasti ada alasannya. Tampaknya istana Guanghanku akan segera tidak stabil. Gumam penguasa istana Guanghan itu. Dan di saat itu Wei Shiking juga akhirnya berhenti menyerap. Napas yang kuat memenuhi tubuhnya. Dia berdiri memperlihatkan tubuh yang anggun. Di tubuhnya napas sedingin es tetap ada. Dan jalan guru suci mengalir. Dia sebenarnya telah melangkah ke setengah langkah guru suci. Guru, kata Wei Shiking seraya melangkah dengan penuh semangat. Ya, kamu akhirnya menerobos. Kata penguasa istana Guanghan itu. Dia menunjukkan ekspresi lega dan menatap Wei Shiking dengan lembut. Shiking, kamu adalah masa depan istana Guanghanku. Kamu sekarang tinggalkanlah istana Guanghanku. Aku akan mengaturmu pergi ke tempat lain. Dan tetaplah dalam penyamaran. Guru, ada apa ini? Kata Wei Shiking, ekspresinya berubah dan dia punya ide buruk. Apa artinya bagi guru yang membiarkan dirinya pergi saat ini? Saya merasakan semacam kabar buruk sebelumnya. Surga hari ini sangat kacau. Rumah Guanghan kita adalah pusat situasi. Jika terjadi sesuatu, Anda adalah masa depan rumah Guanghan saya. Selama Anda hidup, sekarang rumah Guanghan kita akan bangkit kembali di masa depan. Tidak, guru, saya tidak akan pergi, kata Wei Shiking. Dia menggelengkan kepalanya, matanya tegas. Murid ini bukanlah orang serakah yang takut mati. Aku tahu kamu bukan orang yang... Kata penguasa istana Guanghan dengan acuh tak acuh. Baru saja dia akan mengatakan sesuatu. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara. Sebuah suara terdengar dari luar. Apakah penguasa istana ada di sini? Pei Hong ini memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Guru suci Pei Hong, kata penguasa istana Guanghan itu. Dia mengerutkan kening. Perasaan cemas ini menjadi semakin kuat. Dia kemudian mengangkat tangannya, dan segera sebuah saluran muncul antara tanah suci Danau Giok dan dunia luar. Untuk berkomunikasi dengan dunia luar, dia lalu berkata, Guru suci Pei Hong, ada apa? Kami sedang berkultivasi dan kami tidak dapat diganggu. Kembali kepada penguasa istana, ada hal yang sangat penting. Kata guru suci Pei Hong. Dia segera berkata, nampak di belakangnya juga ada banyak rombongan. Semuanya adalah ahli tua tingkat setengah langkah guru suci. Tampaknya sesuatu yang besar benar-benar akan terjadi. Penguasa istana Guanghan itu melirik Wei Shiking lalu berkata,
Apapun yang terjadi, jangan keluar." Setelah mengatakan itu, penguasa istana Guanghan melangkah maju dan datang keluar tanah suci Danau Giok lalu berkata, "Guru suci Pei Hong, apa yang penting yang begitu mendesak?" "Penguasa istana, memang ada hal yang sangat penting terkait dengan hidup dan mati rumah Guanghan kita." Guru suci Pei Hong dengan sungguh-sungguh berkata, "Saya telah menerima berita bahwa guru suci dari rumah Renwang telah membawa banyak ahli guru suci dan bersiap untuk menyerang rumah Guanghan kita untuk menaklukkan kita dan membalaskan dendamnya tentang putra suci mereka yang terbunuh di ujian surgawi sebelumnya." Mendengar ini, tentu semua orang terkejut dan langsung memandang penguasa istana Guanghan. Akan tetapi ketika semua orang melihat penguasa istana Guanghan, tiba-tiba langit di kejauhan, kehampaan itu tiba-tiba berfluktuasi, dan sesaat berikutnya sebuah kapal perang besar muncul. Kapal perang yang megah seperti langit datang dalam sekejap di atas rumah Guanghan. Kapal perang ini ditandai dengan tanda kediaman Raja Renwang, dan mereka datang secara paksa dan dominan, dan aura menakutkan dari guru suci meletus dari kapal perang kediaman Raja Renwang itu, bergegas dan mendarat di langit di atas istana Guanghan dalam sekejap. "Hahaha, penguasa istana Guanghan jangan datang tanpa cedera." Tawa keras datang dari kapal perang. Saat berikutnya, sekelompok ahli terbang keluar darinya. Pemimpinnya seperti kaisar manusia, berjalan di antara langit dan bumi, mengenakan jubah kuning keemasan, berjalan dengan naga dan harimau. Itu adalah guru suci dari Raja Renwang. Di belakangnya nampak ada 3 ahli teratas yang luar biasa, yang merupakan penguasa istana Raja Renwang. Mereka adalah 3 penatua kuno. Aura yang kuat ini turun secara langsung memberikan penindasan yang kuat kepada semua orang di rumah Guanghan dalam sekejap. Di rumah Guanghan, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menundukkan kepala dengan ngeri, menggigil di bawah kekuatan ini. Ketika guru suci tiba, master alam suci biasa hampir seperti semut. Jika bukan karena langit di atas rumah Guanghan, ada formasi besar yang menakjubkan yang menutupi. Saya khawatir hanya napas dari guru suci ini saja sudah dapat meledakkan beberapa ahli suci biasa. "Guru suci Renwang, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak takut memprovokasi murka surga?" Kata guru suci Kei. Dia berteriak dengan marah. "Murka surga?" Guru suci Renwang itu nampak tertawa. "Semuanya, kalian istana Guanghan diam-diam berkolusi dengan ras iblis dan menjebak jenius dari ras manusia kita. Saya menunggu datang ke sini untuk berjalan menuju jalan surga, untuk memusnahkan mata-mata ras iblis." Guru suci Renwang itu nampak berteriak. Kemudian dengan lambaian tangannya, segera kapal perang yang tak terhitung jumlahnya mengepung seluruh istana Guanghan. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.